印尼现在是东盟强队，变化非比寻常。如果你作为对手忽视印尼现在的实力，那就大错特错了。Ya, media Cina soroti kekuatan timnas Indonesia di tangan Sintayong. Menurutnya, Indonesia di tangan pelatih yang tepat. Kini di nahkodai Sintayong, Indonesia berubah menjadi tim paling berpengaruh di ASEAN. Media Cina 163com mengomentari kekuatan timnas Indonesia jelang 2 melawan Vietnam. Salah besar jika mengabaikan Indonesia. Dulu, Indonesia merupakan tim pertama di Asia yang mengikuti Piala Dunia dengan nama Hindia Belanda. Sepak bola sudah mengakar di negeri ini sejak lama. Namun tim Indonesia tak pernah mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Mereka bahkan termasuk kelompok terlemah di benua itu. Pada tahun 2005, pemain bernama Zheng Cheng, seorang penjaga gawang yang tidak mendapat tempat di Tiongkok. Saat itu, ia menjadi kekuatan utama klub Surabaya Indonesia saat bermain dengan status pinjaman. Bayangkan saja, kiper berusia 20 tahun yang menjadi andalan klub Indonesia menunjukkan betapa lemahnya level sepak bola di tanah air. Namun, tingkat Indonesia telah membaik dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pelatih Sintayong menjabat pada 2020, peringkat tim Indonesia naik 30 peringkat. Mereka pun untuk pertama kalinya memasuki babak 16 besar Piala Asia 2023. Yang jelas, sepak bola Indonesia sedang mengalami perkembangan yang luar biasa, ujar media China. Ya, Stadion Gelora Bung Karno adalah stadion paling menakutkan bagi lawan-lawan Indonesia. Suara gemuruh ribuan supporter Indonesia akan membuat semua lawan merinding. Jelas, media Vietnam menilai pelatih Philippe Troussier bakal mendapat tekanan besar saat melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Indonesia versus Vietnam pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024. Dipastikan ribuan supporter Indonesia akan memenuhi Stadion GBK saat laga melawan Vietnam nanti. Jelas, media Vietnam menilai skuad arahan Troussier bakal mendapat kesulitan dan tekanan besar ketika harus bermain di hadapan puluhan ribu supporter tuan rumah. Gelora Bung Karno merupakan stadion terkenal dan memiliki salah satu kapasitas terbesar di Asia dengan 77.000 kursi. Yang perlu diperhatikan adalah efek suara yang mengerikan di dalam stadion, ujar media Vietnam. Media Vietnam itu menyebut teriakan yel-yel supporter Indonesia membuat lawan merinding ketika menghadapi Indonesia. Dengan antusiasme supporter tuan rumah, efek suara yang ada di GBK mampu memberikan tekanan yang besar dan membuat jerah semua lawan yang berlaga di sana, ujar media Vietnam. Ya, sementara itu Vietnam sebenarnya punya catatan bagus saat masih dipimpin pelatih Park Hang-seo. Mereka tak pernah kalah saat menghadapi Indonesia, termasuk saat bermain di GBK. Golden Star bahkan mampu menahan imbang Indonesia 0-0 pada laga terakhirnya di Stadion GBK pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022 lalu. Namun kini, sejak ditangani pelatih baru, skuad Vietnam mengalami ketidakseimbangan. Sejak dilatih di bawah asuhan Philippe Troussier, Vietnam belum pernah menang melawan Indonesia. Bahkan Vietnam arahan Troussier dipaksa menelan kekalahan 0-1 dari Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024. Vietnam tentu bertekad membalas kekalahan tersebut. Namun Indonesia di bawah kendali Sintayong juga sedang menanjak usai lolos babak ke-16 besar Piala Asia 2023.
Ya, pasukan Garuda makin percaya diri, memeragakan permainan menyerang saat menghadapi tim-tim top Asia. Itu buktikan saat melawan Irak, Jepang, dan Australia. Meski kalah, Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit dan menghasilkan sederet peluang emas. Selain itu, penampilan di depan publik sendiri tentu akan jadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk merebut kemenangan perdana demi menjaga asa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, di balik itu, ini juga menjadi pecut bagi pemain lokal yang berkarir di Liga Indonesia. Mereka harus bisa abroad untuk bersaing di segala sisi untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Seperti kita tahu, Sintayong dalam starting line up-nya selalu menggunakan pemain abroad. Maka tak heran jika seperti pemain Asnawi Mangku Alam, Sadi Ramdhani, hingga Pratama Arhan selalu mengutamakan bagaimanapun untuk tetap bermain di luar negeri. Ini menjadi nilai positif bagi mereka untuk bersaing di timnas Indonesia. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Ya, pelatih negeri gingseng itu juga menyebut Sintayong berharap pemain timnas Indonesia dapat berkarir di kompetisi sepak bola selevel Liga Italia. Salah satu pemain yang sesuai dengan harapannya itu adalah Jai Ijes di klub Serie B Italia, Venezia. Ya, baru-baru ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyaksikan Jai Ijes tampil bersama timnya saat menghadapi Como di Serie B Italia, Minggu 3 Maret 2024. Pelatih yang akrab disapa STY itu merasa senang bisa melihat pemain asal Indonesia bertanding di kompetisi seperti Serie B Italia. Saya datang ke sini untuk memantau pemain Indonesia yang bermain hari ini. Saya sangat senang bisa melihat pemain Indonesia pertama yang bertanding di Serie B. Sebagai pelatih tim nasional Indonesia, saya sangat senang jika bisa melihat lebih banyak pemain Indonesia yang bermain di liga dengan level seperti ini di masa depan, ujar Sintayong. Ya, para pemain timnas Indonesia saat ini cukup banyak yang sudah menitik di Eropa. Namun Sintayong juga berharap pemain lain bisa mengikutinya untuk bermain di luar negeri. Contohnya seperti Pratama Arhan, Sadi Ramdhani, hingga Asnawi Mangku Alam. Sintayong menyebut bermain abroad bukan cuma ke Eropa, namun bisa juga seperti liga-liga tetangga seperti Thailand, Vietnam, hingga Singapura. Ya, sementara itu Sintayong juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Thohir kepada dirinya. Dia mengatakan Erick Thohir berhasil mentransformasi organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di Indonesia. Saya sangat senang sejak Pak Erick jadi ketua umum. Saya terima kasih kepada Pak Erick Thohir atas dedikasinya terhadap timnas dan sepak bola Indonesia, kata Sintayong. Peduli dan perhatian yang sangat besar kepada timnas, jajaran pelatih dan ofisial menjadi salah satu alasan sepak bola Indonesia berkembang dan berprestasi, ungkap Sintayong. Telah menerima 3 pucuk surat dari Presiden RI yaitu nomor R05 tanggal 5 Februari 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian warga negara RI atas nama Saudara Ragnar Antonius Maria Orat Mangun. R09 tanggal 28 Februari 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian warga negara RI atas nama Saudara Tom Jan Marinus Hai. R10 Presiden tanggal 28 Februari 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atas nama Saudara Martin Vincent Paes. Aparece Messi, gol, 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 gol.